Berharap saudara di rumah sehat-sehat. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, please kalau bisa jangan banyak kerumunan dan juga kumpul-kumpul ya, atau olahraga. Udah itu kumpul lagi sama-sama ngobrol dan tidak memakai masker dan segalanya. Tolong jaga kesehatan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus bekerja, memberkati hamba Kau yang menyampaikan, yang mendengarkan, semuanya dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di 2 Timotius pasal 1 ayat 13, Rasul Paulus tulis surat kepada anaknya, anak rohaninya Timotius. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus. Hari ini kita lihat Rasul Paulus mau Timotius itu pegang apa? Pegang kepercayaannya, iman dia. Nah, kenapa dia harus mau memberikan semangat kepada anak rohaninya berpegang? Karena kalau dia tidak berpegang pada firman Tuhan, apa yang dia telah dengar, dan dia tidak pernah pegang contohnya, maka hidupnya akan menuju ke binasa. Bayangkan, ya kita lihat orang yang tidak mau memegang pada pengajaran Tuhan, firman Tuhan ya. Saya mau kasih satu kesaksian. Ada 2 orang tua, dua-duanya kirim anaknya ke luar negeri sekolah. Satu keluarga mengatakan, sesudah sampai di Australia, di Sydney, kamu pertama harus mau cari gereja, bukan yang lain. Yang kedua mengatakan, no problem, you mau ke gereja nggak gereja, agama nggak penting. Yang penting you happy, you bisa belajar dengan baik, naik kelas cukup. 4 tahun kemudian, yang tiap minggu ke gereja sudah lulus dengan angka yang luar biasa. Yang tidak ke gereja, yang bapaknya mengatakan you boleh kemana-mana aja, tiap minggu ke pub, diskotik, jalan-jalan sama temannya. 4 tahun kemudian belum bisa lulus. Nah, di sini memberikan bukti buat kita. Orang yang berpegang pada janji Tuhan, anaknya diberkati. Orang yang takut akan Tuhan, kehidupannya diberkati seperti anak itu. Nah, kenapa dia diberkati? Karena anak itu berpegang pada ngajaran papa mamanya. Waktu di Jakarta, papa mamanya ngajar dia tiap hari mau berdoa, minggu harus mau ke gereja, regardless. Dan dia lakukan dengan baik. Nah, apa yang terjadi? Pikirannya positif. Apa yang terjadi? Dia tahu tujuan hidup dia. Dan dia diberkati Tuhan. Hari ini, marilah kita pegang janji firman Tuhan. Kita pegang iman kita. Jangan kita goyah. John Maxwell ada seorang motivator yang luar biasa di dunia. Pernah menceritakan bahwa sementara ayahnya yang membuka tas, ia melihat terselip 2 buah buku tentang motivasi. Lantas John bertanya, ayah sudah berumur 70 tahun dan selalu punya sikap yang hebat. Apakah ayah masih perlu membaca buku-buku seperti itu? Ayahnya pun berkata, tentulah aku harus terus menjalankan kehidupan pemikiranku. Aku bertanggung jawab untuk memiliki sikap besar dan memeliharanya. Sikapku tak berjalan secara otomatis. Wow, seorang yang umur 70 tahun lebih masih mau belajar buku motivation. Kenapa? Karena dia mau memelihara, dia mau mempunyai sikap yang besar, dia mau bahwa mimpinya bisa menjadi kenyataan, dan dia harus mau mempunyai buku yang dia baca motivation dia sendiri. Sesungguhnya demikian sebenarnya. Kita akan terus menjalankan kehidupan ini dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, ya bukan? Yang menjadi pegangan hidup kita. Tetapi tidak sampai di situ. Kita bertanggung jawab memelihara iman kita sebagai saksi Kristus. Kita perlu menjaga hati nurani kita tetap murni, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Nah, hal inilah juga yang disampaikan oleh Paulus kepada Timoti, yang menasihatkan agar Timoti memegang apa yang telah ia dengar dari Paulus sebagai contoh ajaran yang sehat dan dilakukan dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pesannya, pelihara
harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Perjalanan kehidupan yang terus kita lalui senyonggianya menjadi kita kepada pertumbuhan rohani yang juga meliputi kesaksian hidup kita bagi orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa kita sudah cukup baik, sudah cukup beriman, rohani dan sebagainya. Namun ini yang kita perbuat. Bahkan selama masih hidup, kita bertanggung jawab dengan kebenarannya yang menjadi pegangan hidup kita dengan terus melakukannya dan memeliharanya. Ingat, kita punya hati harus mau tertuju kepada Tuhan. Peganglah janji Dia, peganglah firman Tuhan Dia, peganglah kasih Dia. Kita akan lihat mujizat terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Tuhan, bahwa setiap firman-Mu yang merupakan pegangan di dalam menjalani kehidupan, kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan untuk melakukan di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Biarlah kami bisa berpegang janji Engkau dan berkat Engkau. Kita tidak cukup baik hanya dengan melakukan firman Tuhan untuk hari kemarin dan saat ini. Itu akan berlangsung seumur hidup kita. Jangan kita mengatakan, oh pastor, saya udah pegang firman Tuhan tahun lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tahun atau kemarin. Tidak, kita mau berpegang janji Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya mengatakan setiap saat dan setiap hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Kita mau belajar berpegang janji Engkau dan firman Engkau. Tolonglah kami, berkatilah kami Tuhan Yesus. Pakailah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami luar biasa bangga. Kami bisa berpegang firman Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.